Hanya 180 menit atau 2 pertandingan saja yang akan menentukan langkah timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Seluruh pemain timnas Indonesia sudah tiba di Jeddah, Arab Saudi untuk melakoni duel hidup mati putaran 4 kualifikasi Piala Dunia zona Asia. 28 pemain telah mengikuti latihan pada Senin malam waktu setempat, termasuk Calvin Verdong, Kevin Dix, dan Martin Pas. Minus Emil Audero yang cedera. Martin Pas siap untuk diturunkan di laga nanti. Pelatih timnas Patrick Kluivert sadar Indonesia hanya berjarak 2 pertandingan menuju sejarah lolos ke putaran final Piala Dunia. Karenanya pelatih asal Belanda itu meminta anak asuhnya lakukan yang terbaik di 2 laga nanti. Itself, play day, and you know that's the most important thing. You prepare them, but the day itself, the execution needs to be good. Set pieces, ball possession, ball loss, everything needs to be on fleek because we're 180 minutes plus away from the World Cup. So our aim is to do our thing and qualify. Pengamat sepak bola memprediksi pada 2 laga melawan Arab Saudi dan Irak, timnas kemungkinan akan menggunakan formasi 4 back. Indikasi ini terlihat saat skuad Garuda menggunakan formasi tersebut di 2 laga uji coba terakhir menghadapi Taiwan dan Lebanon. Analis sepak bola Iksan Mahar bilang, Kluivert punya kepentingan menunjukkan gaya bermain yang disukainya. Formasi 4 back akan jadi pilihan di mana timnas bermain sedikit lebih menyerang. Namun kata Iksan, formasi ini menyisakan kelemahan saat transisi negatif, yakni saat tim sedang menyerang lalu tiba-tiba harus bertahan karena kehilangan bola. Maka diperlukan pemain jangkar yang pintar dan kuat dalam memutus aliran serangan lawan. Peran ini bisa dimainkan Joey Pelopesi yang bertugas lebih ke belakang, sementara Tom Haye bisa fokus membangun serangan. Kita perlu memang benar-benar gelandang yang bisa benar-benar tidak cuma mengontrol tapi juga menjadi filter serangan, karena itu yang akan sangat penting ketika gaya main Patrick yang dengan 4 back yang otomatis akan lebih ofensif. Kita butuh pemain yang benar-benar bisa menjaga kedalaman dan juga menjaga pertahanan kita ketika mengantisipasi serangan balik lawan yang tentu sudah menjadi pelajaran kita ketika melawan Australia dan juga melawan Jepang. Kita kewalahan menghadapi transisi positif lawan yang cepat terutama dari kondisi sayap. Iksan menilai duet Jay Itzes dan Kevin Dix sangat pas mengisi posisi center back. Apalagi keduanya juga bermain dengan formasi 4 back di klubnya masing-masing. Duet Jay, Kevin diharapkan tampil solid membantu penjaga gawang yang mungkin diisi Martin Pas. Laga melawan Arab Saudi menjadi krusial, minimal mendapat poin. Sudah merupakan capaian timnas sebagai modal di laga melawan Irak untuk menuju Piala Dunia 2026. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, apa yang mesti dilakukan timnas Indonesia di 2 laga hidup mati melawan Arab Saudi dan Irak menuju Piala Dunia 2026? Kita ulas bersama mantan pemain timnas Aji Santoso yang sudah bergabung via Zoom bersama kita. Mas Aji, selamat pagi. Selamat pagi, Bung. Terima kasih Mas sudah bergabung. Dan juga di studio ada pengamat sepak bola Gita Suwondo. Bung Gita, selamat pagi. Selamat pagi Mario. Dan Ketua Paguyuban Supporter Timnas Indonesia yang juga bergabung bersama kita di studio, Ignatius Indro. Mas Indro, selamat pagi. Pagi Mas Mario. Ini Mas lumayan ini juga merinding juga nih. 2 pertandingan. Menanti-nanti. Tapi saya ke Mas Aji. Mas Aji melihat skuad timnas kita. Tapi sebelum saya masuk lebih teknis, mau nanya, ini pertandingan ini kan lumayan juga sangat-sangat penting, tidak hanya bagi pemain timnas tapi juga bagi seluruh masyarakat Indonesia yang menanti-nanti punya harapan besar lolos ke Piala Dunia. Biasanya Mas, pertandingan penting begini, suasana di dalam timnas ataupun mereka yang sedang bersiap staff itu seperti apa Mas kondisinya? Iya, situasi ini juga sering saya alami ketika saya menjadi pemain dulu. Tentunya saya yakin pemain-pemain juga sebenarnya juga kepingin cepat waktunya tiba untuk bisa menampilkan sebuah permainan yang baik. Yang kedua juga pemain-pemain ini juga menjelang pertandingan biasanya setelah meeting mereka santai-santai dengerin musik, benar-benar rileks karena pertandingan nanti malam itu kan pertandingan yang sangat menentukan, di mana hanya berjarak 180 menit kita bisa menjadi salah satu peserta di Piala Dunia kalau bisa memenangkan pertandingan di Arab Saudi tersebut. Jadi menurut saya pemain juga ya tentunya senang lah, pastinya senang karena ini kan juga merupakan satu pertandingan yang bersejarah. Apalagi kalau kita bisa lolos ke Piala Dunia, tentunya ini menjadi catatan tinta emas
pelatih dan pemain seperti itu. Berarti harus rileks, lepas dari tekanan, lepas dari segala beban ya, Mas Haji? Iya, jadi pemain benar-benar fokus, tidak usah memikirkan yang lain. Bahkan menurut saya mungkin pagi ini atau sore itu pemain sudah tidak boleh lagi memain HP, WA dengan keluarga, WA dengan orang tua, itu tidak boleh. Lepas komunikasi dari luar berarti Mas Haji biasanya? Iya, benar-benar mereka fokus. Tentunya pagi masih bisa lah dilakukan, tapi ketika menjelang pertandingan, apalagi perjalanan dari hotel menuju ke stadion, itu pemain sudah tidak boleh itu memainkan HP. Untuk dengarkan musik boleh, tetapi untuk telepon, untuk WA itu harus tidak boleh, karena pemain dibutuhkan fokus yang benar-benar tinggi fokusnya, seperti itu. Oke, saya ke Bung Gita. Bung Gita, ya tadi kalau cerita pengalaman sebenarnya Mas Haji, bahwa ya betul juga harus rileks dan segala macam. Tapi kalau soal lebih ke teknis, misalkan kita berbicara skuad timnas ini lengkap tanpa, kalau yang kita tunggu-tunggu, Emil Audero kipernya. Menurut Anda, apakah memang dengan minus Emil Audero yang kita tunggu-tunggu ini masih bisa timnas punya semangat, harapan untuk bisa bermain lebih baik? Saya sih percaya dengan pemain ya. Artinya tanpa Audero pun kita masih punya Martin Paes. Memang Martin Paes 9 minggu terakhir tidak bermain sepak bola sama sekali karena cedera. Tapi kan secara agilitas, secara kesiapan dia kan pemain profesional yang pasti sudah siap jika dipanggil. Kemudian kalau kita mengacu ke September 2024, pertandingan pertama kita di putaran ketiga melawan Arab Saudi, penjaga gawangnya kan Martin Paes. Martin Paes ya. Dia melakukan sampai ada 5 penyelamatan, salah satunya penalti. Walaupun penalti itu terjadi karena blundernya dia juga, tapi dia memperbaikinya dengan penyelamatan. Kemudian banyak sekali penyelamatan Martin Paes yang dia lakukan melawan Australia contohnya di GBK. Kemudian melawan Arab Saudi pada saat kita menang 2-0 di GBK. Jadi 2 pertandingan kita terakhir melawan Arab Saudi di mana kita draw di Jeddah dan kemudian menang di GBK, itu ada Martin Paes di bawah kita. Jadi pasti saya pikir untuk mengganti Emil Audero pun ini sosok yang sangat pantas. Apalagi materi pemain kita juga bertabur pemain bintang, J. Idzes, Calvin Verdong. Menurut Anda langkah kita lebih mulus? Kalau mulus pasti tergantung dengan Arab Saudi. Karena uji coba terakhir harus diakui bahwa uji coba terakhir kita melawan Lebanon, apa yang coba dipraktekkan oleh Patrick Kluivert dengan 4-3-3-nya, 4-2-3-1 saat itu, nggak berjalan mulus di sepertiga lapangan pertandingan lawan. Artinya kita oke di pertahanan kita oke di tengah, kita menguasai jalannya pertandingan, tapi pada saat kita harus melakukan penetrasi ke daerah pertahanan lawan, kita mentok dengan hanya tidak bisa melakukan end passing, tidak ada shot on target sama sekali. Padahal kan ujian melawan Lebanon itu bagaimana kita menghadapi negara-negara Jazirah Arab untuk mencoba menekan ke pertahanan mereka. Itu yang tidak terjadi, dan Lebanon juga tidak keluar menyerang sehingga tidak ada ujian kepada pertahanan kita juga. Oke, saya kembali ke Mas Haji. Mas Haji, dengan materi pemain kita seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Gita, menurut Anda lebih mudah bermain bagi kita, lebih mulus atau masih menunggu juga? Seperti yang tadi Mas Gita bilang, Arab Saudi juga berbahaya juga nih. Ya, kalau materi, kita bicara materi pemain saat ini menurut saya memiliki materi yang sangat luar biasa, di mana pemain-pemain kita adalah pemain-pemain yang menjadi andalan di setiap klub. Semua pemain, hampir semua pemain kan, terutama pemain starting line up-nya itu pemain-pemain bintang semua gitu. Tetapi jangan lupa bahwa lawan kita Arab Saudi juga tim yang bagus gitu. Mereka juga memiliki suatu tim yang bagus, individual pemain-pemain yang bagus. Tetapi menurut saya bahwa kedua tim ini memiliki kesempatan yang sama. Mungkin hanya keuntungan yang diperoleh oleh Arab Saudi lah mereka main di kandang. Tetapi tidak perlu berkecil hati karena tim kita pernah menahan seri di sana dan bisa mengalahkan di GBK. Tentunya ini akan menjadi satu modal kepercayaan diri baik pelatih maupun pemain. Ini yang harus bisa kita manfaatkan gitu. Dengan main di kandang aja bisa mencuri poin kan begitu. Jadi menurut saya pertandingan nanti malam itu kualitas pemain menurut saya berimbang 50-50 kalau kualitasnya. Tapi itu tadi yang saya sampaikan bahwa ada sedikit keuntungan buat tim rumah karena mereka main di kandang. Seperti itu. Oke, saya ke Mas Indro. Mas Indro, kalau dari supporter sendiri melihat materi pemain yang dipanggil oleh Patrick Kluivert versus Arab Saudi malam nanti, apa analisanya? Iya, kalau kita memberikan kesempatan buat Patrick Kluivert untuk memilih para pemainnya. Seperti misalnya kita kehilangan Marcelino, lalu itu hak dari Patrick Kluivert ya. Yang pasti kita berharap bahwa pemain-pemain kita ini jangan ada beban mental untuk bermain di Arab Saudi ya. Walaupun memang ekspektasinya begitu tinggi terhadap mereka. Ini jangan jadi
beban untuk mereka. Ya, ya. Nah, ini yang kita harapkan bahwa ekspektasi tinggi ini tetap harus realistis ya, karena kita menghadapi Arab Saudi yang sebagai tuan rumah dan apalagi wasitnya juga berasal dari Kuwait gitu ya. Nah, ini kan jadi faktor non teknis yang agak sulit mempersulit kita. Tapi yang pasti kita berharap pemain-pemain kita bermain lepas, tanpa beban gitu, dan menunjukkan permainan terbaik mereka. Oke, berarti secara kualitas kita sama Arab tidak kualitasnya sama ya, sebanding. Tetapi faktor non teknisnya itu kalau yang dilihat oleh supporter bahwa wasit, bermain di kandang Arab Saudi juga, ini yang betul, sedikit menyulitkan ya. Iya, betul. Oke, saya ke Mas Gita. Kalau berbicara formasi, karena saya baca banyak bahwa 4-3-3 paling cocok dengan materi pemain ini. Patrick Kluivert susunan pemainnya 4-3-3 pada malam hari ini. Menurut Anda 4-3-3 atau bagaimana? Kalau melihat squad yang ada, iya. Tapi balik lagi ke September 2000, saya selalu mengulang balik pada saat kita menahan imbang Arab Saudi. Kemudian mengalahkan Arab Saudi. Pertama kalinya dalam sejarah kita mengalahkan Arab Saudi. Itu apa? Kita mampu melakukan dua metode permainan yang saya pikir juga ini karena kepayawan pelatihnya ya. Melawan Arab Saudi, babak pertama kita menekan, kita dapat 1 gol. Kemudian ujuk-ujuk nggak tahu datang dari mana, tiba-tiba ada gol balasan dari Arab Saudi. Itu kemudian Sintayong memaksa kita untuk main bertahan di babak kedua. Dan itu terbukti berhasil. Jadi artinya 3-4-3-nya Sintayong itu yang membuat kita memenangkan 2 laga ini. Kemudian laga di GBK contohnya. Kita benar-benar bertahan terhadap tekanan-tekanan dari Arab Saudi. Kemudian ada 2 gol yang datang dari serangan balik. Setelah Arab Saudi melakukan serangan ke arah kita. 1 dari tendangan bebas Arab Saudi, 1 dari cornernya Arab Saudi. Itu dilakukan di hari H-1 sebelum pertandingan, dilakukan latihan secara taktikal oleh timnya Sintayong saat itu. Artinya apa? Dia melihat ada kekurangan Arab Saudi pada saat bermain dengan 2 center back, kemudian 2 wing back mereka maju ke depan tapi tidak cepat mundur ke belakang. Itu yang dimanfaatkan dengan sangat baik. Itu yang saya harapkan dari Patrick Kluivert juga bisa melakukannya. Kenapa? Kalau dia pakai 4-4-2, 4-3-3, artinya 2 center back, kita kan juga akan menyerang sama dengan halnya Arab Saudi menyerang kita pada saat kita mengalahkan mereka di GBK. Jangan sampai terulang lagi ke salah seperti itu. Kita harus cepat melakukan transisi pada saat kita ditekan. Jangan sampai kita terjebak dengan permainan ofensif seperti halnya melawan Australia, kemudian kita dihukum dengan gol-gol Australia. Berarti maksud Anda lebih waspada dan mengandalkan serangan balik? Betul, karena transisinya Arab Saudi ini cepat. Bahkan pada saat mereka imbang 1-1 dan kalah 0-2 dari kita, mereka cepat melakukan transisi, tapi kita cepat menutup pertahanan kita dengan baik saat itu. Oke, berarti 3-5-2 tidak cocok sebenarnya untuk di pertandingan malam ini ya, karena bermain di kandang orang sebenarnya 3 center back saya sih lebih ini, tapi kan saya bukan pelatih, yang pelatih itu Patrick Kluivert sendiri. Dia percaya dengan 4 pot, apalagi dia punya Kevin Dix, Jay Izzez, 2 center back yang punya pengalaman di klub-klub besar Eropa. Saya pikir dia akan mengandalkan itu. Tapi wing back kita, entah Jakob di sana, entah Sandy Walsh di sana, atau Verdong atau Dean James di kiri harus cepat untuk mundur kembali ke belakang. Ya, mengantisipasi serangan balik dari Arab Saudi. Mas Aji? Yes. Formasi yang paling cocok menurut Anda 4-3-3, 3-5-2 atau melihat bermain di kandang? Cocok dan tidak cocok 4-3-3 atau 3-5-2, tetapi kita harus melihat filosofinya dari Patrick Kluivert. Dulu Patrick Kluivert pertama kali datang masih menggunakan 3 back, karena apa? Karena waktu itu dia tidak punya waktu untuk beradaptasi untuk berlatih. Sekarang dia punya waktu yang lebih panjang. Dalam sejarah sepertinya ketika Kluivert jadi pemain pun jarang menggunakan pemain 3 center back, selalu menggunakan 4. Saya seperti prediksi saya, tapi menurut saya dia tidak akan menggunakan 3 center back. Menurut saya akan menggunakan 4 pemain belakang, 4-3-3 atau 4-2-3-1, tergantung. Kalau dia menggunakan 2 gelandang bertahan, berarti dia menggunakan formasi 4-2-3-1. Tetapi kalau hanya menggunakan 1 gelandang bertahan, berarti menggunakan formasi 4-3-3. Kembali lagi ketika mereka uji coba di GBK 2 pertandingan terakhir, dia menggunakan 4 pemain belakang. Menurut saya ini tidak akan dirubah sama Patrick Kluivert seperti itu. Oke, berarti sama seperti Mas Gita, menurut Anda Indonesia harus lebih menekankan pada serangan balik ya, dan lebih bertahan? Menurut saya tidak bertahan ya. Kalau bertahan justru itu akan menjadi bumerang. Tetapi kalau memperkuat pertahanan oke. Beda antara main bertahan dan memperkuat pertahanan. Kalau kita main bertahan justru bola akan sering datang ke daerah pertahanan kita. Menurut saya main normal, memperkuat pertahanan, semua pemain
ikut bertahan ketika melawan menyerang, lawan pegang bola, tetapi kita berani keluar attacking, berani menyerang melalui ball possession yang bagus ketika mendapatkan bola atau yang dinamakan dengan transisi positif. Seperti itu, Bung. Ini filosofi yang bagus juga dari Mas Aji nih. Apa perbedaan antara memperkuat pertahanan dan bermain bertahan. Tapi Mas Aji, sedikit. Berarti ketika memperkuat pertahanan dengan materi pemain depan dan gelandang, apakah Anda melihat memang lebih sering rajin turun nantinya untuk memperkuat pertahanan jika ada serangan? Pasti. Jadi kita harus main hanya satu blok. Artinya satu blok hanya satu sisi. Ya. Ketika Arab Saudi melakukan penyerangan, tidak boleh ada pemain yang masih berdiri di atas garis tengah. Semua harus turun. Itu yang namanya memperkuat pertahanan. Ketika menyerang pun juga begitu. Ketika kita melakukan penyerangan, tidak boleh ada pemain yang ada di garis bawah, di bawah garis tengah. Karena apa? Karena akan banyak space nanti yang dimanfaatkan oleh pemain lawan. Untuk itu yang saya sampaikan tadi bahwa memperkuat pertahanan, terus kita melakukan penyerangan melalui possession dengan baik. Bedanya seperti itu, Bang. Kalau kita main bertahan, semua turun ke bawah, dapat bola, bolanya hanya ditendang ke depan aja. Tetapi kalau kita memperkuat pertahanan, kita menangkan bola, kita berani menyerang dengan cara main bola possession progresif masing-masing ke depan. Seperti itu. Oke. Bung Gita, menurut Anda memperkuat pertahanan, Betul. sesuatu yang masuk akal? Artinya gini, kita harus balance ya. Artinya kita nggak bisa high pressing terus-terusan, kita nggak bisa high defensive terus-terusan. Kita bukan seperti halnya pada saat kita berhadapan dengan China Taipei, di mana dua center back kita maju ke depan sampai lepas dari tengah lapangan. Tapi kita harus cepat untuk kembali ke belakang, pada transisi yang cepat lah untuk mencoba balance antara penyerangan kita dan ke depan. Kemudian di sisi pada saat kita masuk ke sepertiga lapangan lawan, ini yang saya lihat pada saat pertandingan melawan Lebanon kita nggak dapat, bahwa kita harus harus bisa melakukan end passing dengan baik, kita harus bisa melakukan target man, kita harus dapat bola yang jelas untuk bisa. Kemarin itu kalau kita lihat Emiliano Jonatas oke. Kemudian Lili Pali juga oke. Kemudian Beckham Putra dari sisi kiri juga oke. Tapi pada saat memberikan pada Zilstra hampir sama sekali nggak dapat bola. Ini artinya striker nomor 9 itu kan harus dapat peluang. Ini yang end passing itu yang tidak didapat, dan akibatnya kita nggak punya shot on target juga. Dari sayap seperti Emiliano coba masuk berkali-kali juga tendangannya tidak ada yang ke arah sasaran. Itu yang harus kita perbaiki pada saat pertandingan melawan Arab Saudi nanti. Yakinlah bahwa Arab Saudi juga tidak akan seperti Lebanon yang bertahan dengan sampai 6 sampai 8 pemain. Mereka akan lebih terbuka pertahanan mereka, itu yang harus kita manfaatkan. Berarti dalam posisi seperti ini segala kemungkinan misalkan passingnya juga tidak boleh sama sekali ada kesalahan. Bahkan harus bisa lebih akurat ya? Ya, passing akurasi yang jelas harus akurat. Kemudian penyelesaian akhir yang juga harus akurat. Kita punya Ole Romani yang dalam 4 pertandingan yang sudah dia mainkan, dia bikin 3 gol, 1 dari penalti. Itu yang harus dimanfaatkan. Tapi juga kita tidak boleh seperti halnya pada saat kita berhadapan dengan Australia, di mana kita sangat terbuka dan rentan terhadap serangan lawan di belakang. Oke, saya Mas Indro. Mas Indro, dari supporter sendiri punya formasi pilihan yang cocok untuk dimainkan pada malam hari ini? Ya, kalau posisi sendiri kita serahkan ke Patrick Kluivert. Tapi yang pasti ini bukan lagi ajang coba-coba, karena ini 2 pertandingan yang kalau memang kita mau masuk Piala Dunia, ini adalah 2 final ya. Jadi lebih baik tidak mencoba-coba lalu tidak berusaha banyak menguasai pertandingan tapi kita kebobolan ya. Kita lebih baik bermain pragmatis ya. Bagaimana menyesuaikan diri saja permainannya. Ini lebih baik bahwa kita lihat juga permainan dari lawan. Bagaimana kita mengantisipasi permainan lawan. Ini saya pikir ini lebih penting daripada dengan formasi-formasi yang uji coba ya. Karena uji coba sudah selesai di pertandingan uji coba sebelumnya. Dan uji coba, dan ini adalah pertarungan hidup matinya itu ya. Betul, kalau kita memang mau. Oke, Mas Aji, bagaimana kita melihat peta? Tadi kita sudah banyak membahas soal Indonesia, peta kekuatan Arab Saudi. Apakah dengan materi pemain yang dimiliki Arab Saudi mungkin akan merepotkan pemain Indonesia pada malam hari ini? Tapi sebelum Anda menjawab, kita jeda berikut. Terima kasih masih di Sapa Indonesia Pagi bersama saya Mario Sarong dan juga sejumlah narasumber saya. Ada mantan pemain Timnas Aji Santoso melalui sambungan Zoom, dan juga pengamat sepak bola Gita Suwondo, serta Ketua Paguyuban Supporter Timnas Indonesia Ignatius Indro. Saya kembali ke Mas Aji. Mas Aji, ada beberapa nama pemain kunci Arab yang ini banyak pemberitaan yang perlu diwaspadai oleh pemain Indonesia. Contoh Firas Albrikan, Muhammad Kano, Hasan Altambakti, dan Saleh Al-Seri.
ini katanya berbahaya juga buat pertandingan malam ini. Menurut Anda seperti itu dengan materi-materi pemain timnas Arab Saudi? Iya, pemain Arab saya sampaikan di depan memiliki kualitas yang bisa dikatakan sama lah dengan pemain Indonesia. Pemain-pemain kita juga bagus. Artinya apa? Pemain-pemain kita juga harus percaya diri kan begitu, bahwa mereka juga memiliki pemain yang berkualitas bagus. Yang kedua, kalau dikatakan pemain-pemain bahaya dari nama-nama pemain Arab Saudi tersebut, saya tetap yakin bahwa Patrick Kluivert tidak akan melakukan tactical man-to-man marking. Karena di sepak bola modern itu sudah hampir tidak ada lagi tactical man-to-man marking. Hanya saja ketika mereka dengan bola, terutama pemain-pemain yang berbahaya ini harus tidak boleh diberi ruang. Karena kalau kita berhadapan dengan pemain bagus, bagaimana kita memberi ruang sesempit mungkin, memberi waktu sesedikit mungkin. Jadi mereka tidak bisa dengan leluasa bisa melewati lawan, bisa melewati pertahanan pemain-pemain bertahan kita. Jadi menurut saya sih seperti itu. Tentunya ini sudah dianalisa oleh tim pelatih bagaimana apa yang menjadi kekuatan dari Arab Saudi, itu yang harus diantisipasi, dan apa-apa yang menjadi kelemahan dari pemain-pemain atau tim Arab Saudi ini yang harus kita eksplor kan begitu. Ya. Tentunya ini sudah menjadi pemikiran dari tim pelatih kita, cara main seperti apa yang akan kita lakukan, karena itu tadi. Dan di sini sudah pasti 100% Patrick Kluivert tidak akan mencoba-coba lagi, dia akan menggunakan formasi terbaik, dia akan menurunkan pemain-pemain terbaik yang fit kondisinya, yang malam ini yang benar-benar siap main seperti itu. Mas Haji, menurut Anda berarti lebih baik mana? Misalkan pada malam hari ini pressing ketat atau penguasaan bola yang kita harus tekankan? Di dalam taktikal itu ada namanya fleksibilitas taktikal ya. Jadi kapan kita harus melakukan pressure, kapan kita harus lebih menurunkan tempo, kapan kita harus main possession. Menurut saya yang terpenting adalah bagaimana pemain-pemain kita tidak terlalu cepat kehilangan bola. Kenapa? Kalau kita pegang bola dan selalu cepat hilang, itu akan justru menguras tenaga kita. Ya. Kemarin memang ketika 2 kali uji coba, pemain kita jarang bisa melakukan kombinasi di sepertiga pertahanan lawan, karena ini satunya cara yang sangat sulit untuk diantisipasi lawan. Jadi menurut saya pemain-pemain kita harus berani main possession di daerah pertahanan lawan, tidak boleh kehilangan bola, dan ketika ada momen yang tepat untuk bisa melakukan one to touch kombinasi dilakukan, atau mereka melakukan solo dribbling, atau mereka melakukan shooting ketika ada kesempatan. Ini yang di 2 pertandingan memang tidak terlihat. Tentunya yang namanya uji coba itu tentunya akan dievaluasi terus bagaimana dia menciptakan materi latihan sehingga pemain-pemain di pertandingan itu lebih baik daripada pertandingan di uji coba kemarin. Seperti itu, Bung. Oke, menarik Bung Kita. Menurut Anda setuju dengan ini penguasaan bola dan juga ini tidak boleh menyanyiakan bola, terutama di pertahanan lawan ini? Di final third ya yang jelas ya, bahwa kemarin itu kan kita jarang mencoba segala sesuatu di final third. Artinya kita seperti mentok pertahanan lawan yang pakai 6-8 pemain, kemudian kita lempar ke sayap, kita melakukan crossing. Sulitan untuk menembus itu ya? Itu sulitnya, crossingnya juga tidak tepat sasaran ke Mauro Zilstra saat itu. Kita punya kemampuan passing one two yang cukup baik, itu yang harus kita coba nanti di pertandingan melawan Arab Saudi. Yang saya bilang tadi bahwa gak yakin bahwa Arab Saudi akan bermain menumpuk pemainnya di belakang, itu yang akan membuat mungkin ruang akan lebih terbuka. Yang harus diwaspadai dari Arab Saudi adalah, kalau saya lihat kan Arab Saudi sadar bahwa mereka mentok melawan Indonesia dalam 2 pertandingan terakhir, kalah kemudian draw. Mereka seperti tidak punya banyak peluang untuk menembus pertahanan kita. Mereka memanfaatkan set piece, mereka sampai menyewa master set piece dari Arsenal ya, Nicolas Jover itu, untuk melakukan mengajari mereka bagaimana mengambil corner dan segala macam. Itu juga yang kita harus waspadai. Bahkan sekecil itu saja mereka. Karena mereka memakai segala macam cara, gimana caranya untuk menembus pertahanan lawan, juga untuk menembus pertahanan kita. Dan itu pasti salah satu caranya adalah tendangan bebas atau tendangan corner atau bahkan lemparan ke dalam nantinya yang biasanya menjadi senjata kita, bukan tidak mungkin akan menjadi senjatanya Arab Saudi juga. Sudah diantisipasi juga oleh mereka. Juga. Yang harus diingat juga oleh kita adalah provokasi yang biasa dilakukan oleh negara-negara Jazirah Arab nih, entah main guling-gulingan kalau mereka unggul atau membuat kita emosi seperti itu. Libanon berhasil loh melakukan itu terhadap kita dalam hanya pertandingan persahabatan. Kita terpancing pada saat itu. Kita berapa kali seperti kehilangan konsentrasi untuk kemudian termakan oleh provokasi Libanon. Itu yang harus kita waspadai untuk tidak terulang.
percayalah, Irak mungkin tidak akan melakukannya karena dalam 3 pertemuan dengan Irak itu Irak nggak pernah melakukan itu. Tapi Arab Saudi ini punya kemampuan untuk melakukan itu. Saya teringat katanya Haji Memoriasu ya pelatihnya Arab Saudi, pelatihnya Jepang bahwa kita harus unggul cepat, unggul dengan jumlah margin gol yang banyak sehingga mereka tidak punya kesempatan untuk melakukan provokasi. Tapi kalau misalkan dengan unggul, kita harus unggul cepat. Tapi mudah mungkin Jepang melakukan itu yang tidak mudah bagi kita. Oke, itu yang saya mau tanyakan. Maksudnya dengan melihat transisi misalkan dari ketika bertahan kita melakukan serangan balik. Menurut Anda dengan pemain-pemain ini bisa melakukannya dengan mulus atau? Bisa. Kita masih ada Ragnar, ada Calvin Verdong juga. Kemarin melawan Lebanon bahkan mengagetkan Calvin Verdong dipakai sebagai salah satu dengan 4-2-3-1 sebagai pivot, double pivot bersama Joe Pelupesi ya. Itu mungkin untuk mengantisipasi kalau Tom Haya tidak bisa bermain selama 90 menit ya. Karena Tom Haya kan selama ini dikenal sebagai pemain 70 menit. Itu kenapa Calvin Verdong dimainkan di tengah karena kita punya Dean James yang bisa dimainkan di back kiri juga. Oke. Mas Aji, kalau melihat bahwa untuk membongkar pertahanan lawan mungkin saja kita mengandalkan ketika mereka menyerang terus kita lakukan serangan balik ketika mereka lagi kocar-kacir, fokus ke menyerangnya. Menurut Anda transisi seperti itu dari Indonesia, dari menyerang bertahan ke menyerang? Salah satu senjata sebuah tim adalah kita harus memiliki transisi positif yang sangat cepat ya. Ketika lawan melakukan penyerangan, tentunya organisasi pertahanan mereka tidak terlalu rapi. Nah, bagaimana kita menggunakan transisi positif ini dengan baik, tentunya ini membutuhkan kecerdasan seorang pemain, membutuhkan kejelian seorang pemain, membutuhkan pandangan awareness yang luas seorang pemain. Karena itu tadi transisi ini bisa menjadikan salah satu senjata untuk tim bisa memenangkan pertandingan gitu loh. Banyak juga nanti bagaimana ketika tim lawan Arab Saudi, saya yakin Alam Najib juga berpikir juga tentang kita bagaimana cara membongkar pertahanan lawan ketika mereka melakukan compact defense di sepertiga pertahanan mereka. Ada beberapa cara bagaimana cara membongkar pertahanan lawan ketika lawan melakukan compact defense. Yang pertama itu melakukan kombinasi 1-2 di sepertiga pertahanan lawan, melakukan solo dribbling, bisa melewati lawan, banyak bola-bola crossing dari samping, dan yang terakhir dia melakukan long range shoot. 4 cara inilah harus bisa dimaksimalkan dengan baik oleh tim-tim kita kalau kita bisa ingin memenangkan pertandingan. Mas Haji, menurut Anda transisinya lebih baik lewat sayap atau tengah? Karena kan kalau kita lihat sayap seperti yang tadi kata Mas Indro, ya ada salah satu pemain kunci juga Marcelino yang tidak dipanggil. Menurut Anda lebih cocok transisinya? Kalau kita transisi sebenarnya kalau kita transisi akan banyak ruang, itu memang harus ke sayap bolanya. Karena kan di tengah pasti ada orang itu. Kita misalkan nih, kita defending corner kick untuk counter attack. Pasti akan ada pemain-pemain dari lawan itu berdirinya tidak di samping, pasti di tengah gitu. Jadi memang akan lebih efektif dari samping, tetapi juga dilihat juga situasinya seperti apa. Tapi kalau dari samping kan akan banyak ruang gitu, karena rest pemain bertahan itu dari lawan itu pasti dia berdirinya di tengah. Oke, saya ke Mas Indro. Mas Indro, bagaimana supporter melihat bahwa ini ada beberapa prediksi sebenarnya masuk di beberapa media. Salah satunya misalkan pemain depan, ada Miliano, Ole sama Ragnar. Juga di gelandang Joe, Calvin sama Ricky. Menurut Anda dengan materi pemain seperti ini dari supporter melihat bahwa apakah memang malam hari ini bisa menandingi Arab Saudi atau bagaimana? Ya kalau dilihat dari, ini lebih spesifik ke pemain-pemainnya nih. Iya, kalau dari pemain-pemainnya kita tentunya memiliki kualitas yang gak kalah juga dengan pemain Arab Saudi, tapi bagaimana meningkatkan mental bermain mereka, yang itu yang paling penting ya. Apakah memang pemain-pemain kita memiliki beban dengan ekspektasi yang begitu tinggi dari masyarakat untuk lolos ke Piala Dunia, atau ini malah menjadi dorongan atau cambukan bagi pemain-pemain kita untuk menunjukkan pemain terbaik mereka. Nah, ini yang paling penting sih, bahwa mereka menganggap 2 laga ini adalah final dan bermain lepas tanpa beban dan menunjukkan permainan terbaik mereka. Lebih baik, saya sepakat dengan Mas Gita, lebih mengutamakan kaki ke kaki ya, umpan kaki ke kaki, dan kita memiliki pemain-pemain yang cepat, dan ini bisa dimanfaatkan ketika melawan Arab Saudi maupun melawan Irak. Dan juga materi pemain Arab Saudi yang tadi saya sudah bilang bahwa ini pemain-pemain bintang masih ada juga. Dari supporter merasa bahwa bagaimana nih melihat pemain bintang yang siap juga dari Arab Saudi untuk melawan Indonesia? Sebenarnya kita supporter walaupun kita hanya bisa 7.000 seat ya di sana ya untuk mendukung timnas kita, tapi kita yakin bahwa pemain-pemain kita bisa minimal mengimbangi
pemain-pemain Arab Saudi yang bermain di Arab Saudi. Dan ini penting gitu untuk para pemain kita, bagaimana menunjukkan bahwa kita juga memiliki pemain-pemain yang memiliki kualitas yang sama baiknya dengan mereka. Meski 7.000 seat tapi gaungnya ya sama seperti yang punya kandang. Ya, oke. Mas Gita, kalau melihat per lini Emiliano, Ole dan Ragnar di depan, menurut Anda Trisula ini sudah bisa memainkan peran penting malam ini? Itu yang terbaik ya kalau mereka dalam kondisi fit ya. Oh, itu yang terbaik ya? Ya, itu yang terbaik kalau mereka dalam kondisi fit. Kemudian kerjasama misalnya Jakub Sayuri yang dimainkan di kanan, kemudian Emiliano juga di depan kanan. Ini artinya dua pemain yang punya kemampuan untuk bergerak sangat cepat pada saat kita harus melakukan transisi. Yang Mas Aji tadi bilang bahwa transisi datang dari sayap. Yang harus diingat adalah 3 gol kita ke gawang Arab Saudi dalam 2 pertemuan itu semuanya datang dari sayap. Ini artinya yang harus kita manfaatkan. Kemudian di kiri juga ada Dean James, ada Calvin Verdong, ada Ragnar Oratmangun yang juga punya kecepatan untuk memberikan umpan-umpan siapapun yang dipasang nanti oleh Romani ataupun Mauro Zylstra atau bahkan mungkin Ramadan Sananta. Yang harus diingat adalah ada 6 pemain nanti dari kita dari 29 pemain yang tidak akan masuk ke daftar susunan pemain sama sekali karena peraturannya hanya 23 pemain. Nah itu tadi siapapun yang main harus siap. Yang juga harus digarisbawahi adalah persiapan Arab Saudi ini mereka rasa-rasanya pengen juga untuk cepat lolos ya langsung. Mereka melakukan uji coba dengan sangat baik, ikut Gold Cup. Mereka berhadapan dengan Amerika Serikat, mereka berhadapan dengan Meksiko. Kemudian mereka tur ke Eropa, berhadapan dengan Makedonia, berhadapan dengan Republik Ceska yang benar-benar sekarang sedang jadi pimpinan grup mereka di kualifikasi mereka sendiri. Jadi persiapan mereka jauh lebih bagus dibandingkan dengan kita. Tapi dari sisi kualitas pemain, kita nggak kalah dengan mereka. Bahkan kalau saya bilang agak lebih unggul ya para pemain kita dibandingkan dengan mereka. Pemain-pemain diaspora kita. Hanya yang harus digarisbawahi adalah mereka punya pelatih yang sudah pernah meloloskan tim masing-masing ke Piala Dunia. Harv Renard, kemudian juga Graham Arnold untuk Irak. Kita punya pelatih yang belum pernah melakukan hal itu. Dan kalau saya ngelihat dari 6 pertandingan yang sudah dilakukan oleh Patrick Kluivert, saya nggak tahu Mas Haji setuju atau enggak. Kluivert ini seperti nggak punya plan B pada saat plan A-nya mentok. Itu aja. Contohnya melawan Australia, melawan Jepang, kemudian kemarin melawan Libanon seperti walaupun pertandingan persahabatan dia seperti bingung harus melakukan apa pada saat plan A-nya tidak berjalan sempurna. Berarti maksud Anda dengan formasi yang sebenarnya sebelumnya sudah ditetapkan ketika ada perubahan kondisi atau situasi susah untuk merubah itu ya? Kita bisa bahwa semuanya akan berlangsung ideal. Berjalan sesuai juga rencana akan melawan. Nah, pada saat lawan melawan itu yang harus plan A atau plan B yang harus dilakukan oleh seorang pelatih. Dan selama ini saya melihatnya dia begitu ketinggalan dia seperti hanya senyum-senyum aja gitu loh. Bahkan dia nggak bagus pada saat kita mengalahkan China, kita mengalahkan Bahrain, kemudian kita mengalahkan China Taipei juga, karena dia dalam posisi yang selalu unggul dan tidak kemasukan sama sekali. Itu pada saat dia tertekan justru dia seperti tidak tahu harus apa. Masih kaku ya? Itu kritik saya aja, tapi mudah-mudahan tidak terjadi di pertandingan. Ini kritik membangun. Yes. Oke, saya ke Mas Haji. Mas Haji, benar menurut Anda apakah memang perlu sebenarnya Patrick Kluivert lebih bisa luas dalam melihat situasi pertandingan sebenarnya? Oke. 4-3-3 misalkan atau formasi yang dipakai di awal bisa berubah misalkan atau bagaimana menurut Anda? Iya, kalau memang pelatih itu memang harus memiliki beberapa alternatif atau ketika bermain terus tidak berjalan dengan baik, plan A, plan B itu memang harus punya. Mudah-mudahan saja kalau mungkin menurut pandangan sebelumnya bahwa Patrick Kluivert tidak memiliki plan A, B, C. Mudah-mudahan ini pertandingan terakhir mereka sudah memiliki itu. Jadi nanti ketika melawan Arab Saudi menggunakan formasi 4-3-3 dan formasi ini ternyata tidak jalan sesuai rencana, Patrick Kluivert bisa menjalankan taktikal yang lain, memiliki plan B, plan C yang lain gitu. Mudah-mudahan karena ini sudah tidak coba-coba, ini partai final, ini partai hidup mati. Ini harus perfect, nggak boleh melakukan kesalahan sedikit pun. Baik masalah taktikal di lapangan ataupun strategi yang jauh-jauh hari sebelumnya mereka lakukan. Seperti itu, Bung. Oke, Mas Haji, kalau saya tadi bertanya ke Mas Gita terkait dengan per lininya kita. Kalau di depan kan Emiliano, Ole dan Ragnar. Kalau kata Mas Gita, kalau dalam keadaan fit ini pilihan terbaik. Menurut Anda seperti itu atau bagaimana?
Ya betul, jadi artinya begini, pelatih itu memasang pemain biasanya berdasarkan dari persiapan terakhir. Ya. Saya tidak tahu kondisinya di Arab seperti apa, siapa yang paling fit, tapi yang jelas saya sangat yakin bahwa Patrick Kluivert malam nanti akan menurunkan pemain-pemain terbaik menurut pengamatannya dia. Seperti itu. Termasuk juga support dari misalkan gelandang ataupun pemain belakang ketika penyerangan serang balik ini harus untuk mensupport 3 Trisula ini ya. Iya, pasti akan seperti itu. Pasti akan seperti itu. Menurut saya ini sekarang saya yakinlah mungkin dia sudah punya lah plan A, plan B, plan C sekarang karena ini tadi ini pertandingan yang tidak boleh salah melakukan kesalahan sekecil apapun akan berakibat fatal seperti itu. Oke, saya ke Mas Indro. Mas Indro, bagaimana melihat mental pemain Indonesia, supporter juga, Pak? Karena Arab Saudi ini kan lumayan ya memetik hasil yang sebenarnya tidak terlalu bagus melawan Indonesia, imbang dan juga kalah. Ya. Mentalnya ada di mana kalau menurut Anda? Ya, seharusnya dengan 2 hasil lawan Arab Saudi tadi ya, ini bahwa meningkatkan kepercayaan diri pemain-pemain kita. Itu yang paling penting sih. Bahwa kita belum tentu bisa mengembalikan kemenangan kita ya saat 2 pertandingan itu. Tapi yang pasti dengan kita bisa menahan seri Arab Saudi 1-1 di kandang Arab Saudi, apalagi saat itu dilatih oleh Mancini gitu ya. Ini adalah harapan meningkatkan rasa kepercayaan diri pemain-pemain kita. Yang pasti ini bukan lagi ajang uji coba lagi, karena ini 2 pertandingan yang benar-benar menentukan apakah kita lolos atau tidak. Nah ini yang harus menjadi perhatian bagi para pemain-pemain dan juga Patrick Kluivert sendiri untuk melihat apakah bisa menandingi Arab Saudi seperti yang dilakukan oleh Sintayong di 2 pertandingan lawan Arab Saudi sebelumnya. Faktor non teknis untuk menambah semangat kita kan juga para pendukung nih. Kalau supporter di sana gimana, Mas? Kalau infonya sekarang 7.000 seat ya? 7.000 seat dan full banyak semua atau gimana, Mas? Iya. Dan banyak juga yang sekalian mengadakan paket umroh sekalian nonton ya. Ini juga banyak juga orang yang mengadakan itu. Jadinya saya pikir 7.000 seat tentunya akan terpenuhi ya untuk pemain ke-12 kita di sana gitu. Oke, sempat berkomunikasi dengan warga kita, teman-teman kita di sana, mungkin ada kendala atau apa untuk bisa menonton laga malam ini? Sejauh ini saya belum melihat ada kendala untuk menonton laga itu 7.000. Mungkin kalau misalnya akhirnya karena kita juga banyak TKI di sana ya, permintaan untuk lebih dari tiket yang disediakan untuk away gitu. Ketika datang lebih ini yang mungkin akan sulit diwujudkan gitu. Tapi ketika 7.000 seat ini saya pikir ini pasti terpenuhi oleh supporter kita. Karena sudah banyak teman-teman yang berangkat ke sana juga. Ada yang spesial malam ini, Mas? Chance atau mungkin spanduknya atau? Kalau di sana kita mungkin terbatas ya, karena kita koreonya itu terbatas kan juga, sebagai away. Benar. Jadi memang ya apapun yang penting kita bisa dukungan penuh lah kepada timnas ya. Yang pasti supporter akan memberi dukungan penuh. Oke. Kalau Mas Gita bagaimana melihat mental pemain Arab sebenarnya? Oke, bermain di kandang, tapi kita punya sisi yang mengunggulkan kita adalah ya mentalnya mereka. Hasilnya tidak terlalu bagus sebenarnya lawan Indonesia. Pasti ada faktor hati-hati juga dari mereka. Itu yang harus kita manfaatkan. Artinya gini, selama ini kan mereka selalu terlihat superior dari kita sebelum 2 pertandingan terakhir ini. Bayangkan mereka hanya 3 kali imbang saat itu, 14 kali mereka mencatat kemenangan. Kita nggak pernah menang sama sekali. Tapi kemudian dipatahkan oleh tim Piala Dunia kita ini dengan 1 kali draw, kemudian 1 kali kita mencatat kemenangan di GBK. Pasti akan ada rasa khawatir dari para pemain Arab Saudi itu ada. Tapi itu bukan hal biasa di sepak bola saya pikir ya. Mereka pasti punya cara juga untuk mengatasinya. Yang harus jadi pengawasan kita adalah kita ini tim yang belum pernah menang away di putaran ketiga. Artinya kita itu draw 2 kali itu ya. Itu kita draw 2 kali di tanah Arab, Bahrain dan juga Arab Saudi. Kita kalah 3 kali ya di Cina, di Jepang dan juga di Australia. Dan kalah telak juga di Australia dan Jepang itu. Itu yang harus jadi perhatian kita bahwa prestasi away kita tidak sebagus pada saat kita bermain di kandang kita sendiri. Dan apapun, yaitu tadi yang saya bilang persiapan Arab Saudi lebih oke, tapi dari sisi kualitas pemain-pemain kita sama kualitasnya dengan pemain mereka. Bahkan saya bisa mengunggulkan sedikit pemain kita dibandingkan pemain-pemain mereka saat ini. Mas Aji,
tekanan seperti ini melawan pertandingan besar. Apa masukan dari Anda sebagai mantan pemain timnas bagi para pemain agar malam ini tetap luwes, tetap rileks dalam bertanding, sehingga ya harapan kita ya semuanya bisa lolos Piala Dunia juga. Iya, ya yang penting ini adalah pertandingan final. Bagaimana pemain pertama bisa fokus, benar-benar fokus, tidak ada berpikir hal lain kecuali pertandingan nanti malam. Yang kedua, bagaimana pemain bisa mengeluarkan segala kemampuan untuk merah putih, karena itu tadi ini akan menjadi satu sejarah tinta emas yang ditorehkan oleh pemain-pemain dan pelatih kalau kita bisa lolos ke Piala Dunia. Tentunya ini akan menjadi satu motivasi yang besar buat pemain. Setiap individu pemain harus berpikiran how to win, bagaimana untuk bisa menang dalam pertandingan malam hari ini. Itu yang paling penting, Bung. Oke, saya ke Mas Indro. Apa pesan dari supporter bagi harapan besar, tapi mungkin beban itu ya akhirnya berada di pundak para pemain timnas kita. Tapi bagaimana ya masukan lah kepada pemain timnas kita untuk bisa lebih rileks malam ini. Iya, bahwa pemain-pemain kita harus bermain rileks dan juga jangan menjadikan ekspektasi yang begitu besar menjadi beban bagi mereka. Mereka harus bermain lebih santai dan menunjukkan kemampuan terbaik mereka di lapangan. Karena bagaimanapun juga kita adalah supporter yang juga realistis ya. Ketika bermain di kandang lawan dengan hal-hal non tenis yang demikian berat, kita tahu beratnya pemain timnas kita. Makanya mereka lebih baik bermain santai dan juga menunjukkan pemain terbaik. Mas kita singkat saja. Usulan, masukan buat pemain kita malam ini. Ya, sama ya dengan Indro bermain lepas. Bahwa kita harus jadi sisi permainan kita sendiri. Formasi apapun yang ditampilkan oleh pelatih harus dijalankan dengan sangat baik. Dan itu tadi, balik lagi. Di final third kita harus lethal. Harus bisa finishing. Nggak harus seperti Jepang, tapi setidaknya kita bisa melakukan penyelesaian dengan sangat baik. Terima kasih Bapak-Bapak atas apa yang disampaikan. Semoga apa yang kita harapkan ya lolos Piala Dunia nomor 1. Tapi kita lihat hasil malam ini nanti. Amin. Terima kasih mantan pemain timnas Aji Santoso. Terima kasih. Pengamat sepak bola Gita Suwondo dan Ketua Paguyuban Supporter Timnas Indonesia Ignatius Indro. Terima kasih Bapak-Bapak, sehat-sehat selalu.